Yang mau kita buat adalah limbah rumah tangga, contohnya seperti ini. Ini hanya sedikit. Kebetulan ada tulang, ada nasi, ada sisa sayur, masukkan semuanya ke dalam tong atau ember. Tapi sebelumnya dikasih air cucian beras. Dan apapun yang masuk ke air cucian beras, sampai masukkan donat 2 tahun masih berwujud donat, tidak akan berubah. Cuma kalau dipegang hancur, tapi dia tetap bulat kayak donat. Kalau masukkan wortel tetap bulat kayak wortel. Apapun yang masuk ke situ ke air cucian beras tidak akan berubah wujudnya. Cuma nanti sampean pegang empuk gitu. Contohnya seperti ini. Ini yang sudah kita chopper. Kalau sampean belum ada chopper, bisa sebelum masuk ke ember penampungan dicacah dulu. Dicacah biar halus, biar ayam atau unggas kita makannya gampang. Pakai giling bumbu itu bisa? Boleh, tapi itu kalau kena tulang agak berat. Kan kebetulan kita mungkin jenengan makan ikan laut, ada durinya, ada kepalanya. Kalau pakai itu mungkin agak sulit. Jadi lebih baik dicacah, pakai pisau itu lebih gampang untuk menghancurkan. Untuk pembuatannya kita blender dulu atau chopper dulu limbah yang sudah terkumpul, tapi sebelumnya disaring dulu, dipisahkan airnya. Dan ini adalah contoh air yang kebetulan kemarin kita rendam, jadi berwarna seperti ini karena memang sisa rumah tangga itu banyak sekali, baunya enggak enak pasti, karena di situ banyak sekali sisa-sisa makanan yang masuk. Kalaupun ada sisa apapun boleh. Kebetulan kalau pas ibu-ibu masak ada sisa sayur, masukkan saja. Masukkan. Kulit bawang masukkan. Semuanya boleh. Boleh masukkan semuanya. Masukkan ke air leri atau air cucian beras. Setelah itu dicacah atau di blender atau di chopper, monggo terserah. Yang penting halus, bisa dimakan. Sepenuhnya. Karena kalau rumah tangga kecil, maksudnya keluarga kecil kan sisanya cuma sedikit, Mas. Kita kumpulin dulu, kalau bisa minta tetangga. Boleh jadi pemulung. Untuk menuju miliarder memang harus seperti itu. Untuk campurannya kita campur dengan dedak atau katul. Maaf Pak, pertanyaan dipending dulu. Nanti setelah saya menjelaskan praktek baru jenengan tanya. Dan akan dijawab oleh beliau Bapak Kabid. Untuk pembuatannya 1:1. Ukurannya memel. Memel itu pokoknya tidak lengket. Hanya dicampur dengan dedak dan boleh dicampuri dengan jagung. Memang harus berkotor-kotor untuk membuat ini. Memang harus siap berkotor-kotor ya. Dan ini akan lebih baik seandainya panjenengan semuanya belum punya ternak, siapkan makanannya dulu. Jadi kita bisa mengukur berapa kebutuhan makanan ternak kita sediakan makanannya dulu. Begitu makanan sudah siap, tinggal beli ternaknya, kasih makanan. Bapak tidak bingung lari ke sana kemari untuk cari makanan. Dan ini disimpan lama juga tidak apa-apa. Enggak, ini cuma dedak. Katul. Iya. Enggak ada skam gilingnya. Enggak ada. Campurannya ini jagung.
jagung yang sudah digiling itu pun tidak seberapa. Ini unggas telur apa besar? Nanti ada lagi Pak, telur. Ini ayam kampung. Lebih bagusnya ayam kampung. Kita ayam kampung kan Indonesia gitu. Karena yang kita makan selama ini ayam umur 20 hari. 27 katanya. Oh 27. Kalaupun itu ayam kampung baru segede ini loh. Iya. Yang kita konsumsi itu baru segede ini. Kalau panjenengan semua yang ada di sini pelihara ayam kampung kan bisa ekspor ke tetangga sebelah. Maksudnya tetangga kampung. Setelah mamel kita masukkan dalam wadah, entah itu tong atau ember, kita padatkan. Ya, kurang. Mamel lu gini ya Ibu ya? Udah paham ya. Mamel apa namanya? Pokoknya tidak terlalu tidak basah. lembek, tidak terlalu basah atau tidak lembek. Dikeringnya kasih campuran dikering. Pokoknya tidak lengket di tangan. Kita masukkan dalam wadah dan kita padatkan untuk mempercepat proses. Kita gunakan namanya booster feed. Ini hanya satu tutup botol. Digunakan untuk 25 liter boleh. 25 kilo boleh. Ulang Pak, namanya Gimana? apa ukuran dan guna Pakainya hanya satu tutup botol booster feed. untuk Terserah sampean buat berapa. Kalau kebetulan satu pil atau satu ember cat itu juga boleh. Itu kan sekitar 25 kilo ya Pak. 25 kilo semuanya pelit, berarti satu itu boleh. boleh? Boleh. Agak pelit. Ya. Kalau tidak menggunakan booster feed pun bisa. Cuma prosesnya lebih lama. Sampean menjadikan ini jadi benar-benar siap konsumsi untuk ternak, waktunya lebih lama. Kalau dengan booster feed hari ini dibuat, besok kebetulan stok makan sudah habis, ini sudah jadi. Lama sekali. Prosesnya lebih lama. Paling enggak 14 hari baru jadi. Dan untuk mengetahui bahwa ini sudah jadi atau belum, ini kebetulan sudah ada produk yang sudah jadi, baunya lain. Monggo dicium. Untuk limbah rumah tangga Bapak semuanya paham? Bisa membuat pertanyaan disimpan dulu. Ya. Apapun yang ada di sisa-sisa makanan, sisa gorengan masukkan ke situ. Boleh. Karena kita gorengan yang 2 kali, pasti sisa minyaknya masukkan ke situ. Semuanya boleh. Oke, paham semuanya? Bisa membuat, kerjakan. Jangan hanya jadi angan-angan. Selanjutnya kita akan membuat makanan ternak dari limbah pertanian. Limbah pertanian itu macam-macam. Sampean ketemu kol boleh, ketemu sawi boleh, ketemu kangkung boleh. Prosesnya sama seperti tadi. Kebetulan yang kita pakai kita menggunakan daun kol. Ini yang ditanyakan Bapak, sayuran itu limbah pertanian, Pak. Kalaupun di limbah rumah tangga ada sisa-sisa yang ibu masak, itu hanya sedikit. Kalau ini full dari limbah pertanian, ada kol, ada daun ketela dan sebagainya. Cara pembuatannya sama seperti membuat kute jahe. Dari limbah rumah tangga tadi ini dari liruta. Komposisinya itu termasuk
limbah pertanian juga pasar. Karena sayur-sayuran terbanyak kan. Ya, dicoper terus diperes, apa namanya, diperes ya, biar ya boleh. Tapi kalau ditiriskan agak lama, kita peres gitu. Tapi sayuran pestisida pun nggak masalah. Kalau sementara belum nanam sendiri, adanya itu, Mas. Adanya cuma seadanya dulu, kerjakan dulu. Besok kalau sudah nanam pasti sampean punya sisa-sisanya. Setelah panen pasti ada sisa-sisanya yang tua, yang tidak digunakan untuk dijual. Maksudnya untuk ternak aman gitu. Aman. Sementara aman dulu. Sebetulnya ya gimana ya. Karena selama ini kita juga mengusungnya seperti itu. Cara pembuatannya sama, ukurannya juga yang penting mamel, tidak lembek. Takutnya kalau lembek busuk. Perbandingannya Pak, sayur sama begal. 1:1. 1:1, jadi sampean punya sayur 25 kilo, otomatis dedaknya 25 kilo. Jagungnya, Jagungnya hanya secukupnya. Biar kalau dikasih ke ayam, oh kok ada ininya. Biar selera makannya lebih tinggi. Tidak bisa. Baunya lain. Kalau sayuran jabulu kan lembek, hancur, tidak bisa digunakan. Ini sisa-sisa. Jadi bukan, kalau mau yang utuh juga tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau panen kol, seandainya kol kan dipotong, itu masih bawahnya kan masih ada, yang tua itu. Kol dijual kan putih, itu kalau dipanen sebetulnya kan hijau, karena terbungkus yang tua. Nah sisa-sisanya kita gunakan untuk ini, daripada dibuang. Ya. Setelah tercampur semuanya, kita masukkan dalam wadah dan dipadatkan. Yang penting dipadatkan. Yang ditakutkan kalau kurang padat, ada udara masuk, dia akan busuk. sayurnya harus fresh Pak. Yang penting tidak busuk kok. Jangan sayur busuk. Setelah dipadatkan, kita kasih booster feed satu tutup botol sudah cukup. Iya. Dan untuk limbah pertanian yang sudah jadi seperti ini, baunya sama, monggo silakan diputar, monggo, jangan nutupin kamera.